Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Rabbil alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan istiqomah untuk berada di tempat yang baik, yaitu masjid. Berada di tengah-tengah orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang beriman. Di saat mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, yaitu mendengarkan nasihat-nasihat agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita lihat berapa banyak saudara kita yang di rumah sakit sana, terbujur di atas rumah sakit, menginginkan kesehatan, menginginkan menjalankan bulan Ramadan, berpuasa, bertarawih. Namun apa boleh buat? Berapa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang hanya mencari sesuap nasi, namun mereka tidak ikut berkumpul bersama kita. Namun kita masih diberikan Allah rizki yang lapang, badan yang sehat, istiqomah iman dan Islam. Inilah nikmat yang sangat besar, tidak ada yang mampu membalasnya kecuali hanya dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Babus Salam Sukamaju beserta para pengurus. Kemudian yang saya hormati para orang tua, para guru, para asatidz, tokoh ulama, para tokoh masyarakat, terkhusus juga yang saya hormati jamaah Masjid Babus Salam Sukamaju yang insya Allah kumpul dan hadir kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah lipatkan pahala yang berlipat-lipat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpul kita pada hari ini mendapatkan berkah. Amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasul bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Talil Qur'an wa hafizil lisan wa mutmi'il ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan." Kata Rasulullah, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Surga yang merindukan 4 golongan manusia. Sebelum kita bahas Bapak Ibu, mari kita analogikan. Pernah nggak kita ketika keluar rumah, kemudian orang tua kita, keluarga kita berpesan kepada kita, kalau kamu keluar jangan lama-lama pulang ya nak. Nanti di rumah rindu. Padahal rumah itu adalah benda mati. Kenapa bisa rindu dengan dia? Nah, bagaimana pula ketika surga yang merindukan? Apakah kita termasuk orang yang hanya merindukan surga? Ataukah kita juga dirindukan oleh surga? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang yang beriman. Jangankan untuk membaca, mendengarkan bacaan Quran saja sudah dihitung sebagai amal ibadah. Ketika kita memegang Al-Quran, ketika kita mendengarkan telinga kita bacaan Al-Quran, ketika kita mengucapkan lisan kita untuk membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan itu sebagai kebaikan.
Bahkan Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hitung dengan 10 kebaikan. Satu huruf, 10 kebaikan, 10 pahala. Tidak sampai di situ. Kemudian dilanjutkan Rasul, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita baca alif lam mim, sudah 30 pahala yang kita dapatkan. Bagaimana pula ketika kita membacanya satu ayat, satu halaman, satu juz, bahkan khatam Quran, berapa pahala yang sudah kita dapatkan. Bapak Ibu, ada yang sudah khatam Quran selama bulan Ramadan, angkat tangan. Yang sudah angkat tangan boleh pulang. Nah, bahkan Sayyidina Utsman juga berpesan, Bapak Ibu, barang siapa yang hatinya baik, barang siapa yang hatinya bersih, ia tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, ketika kita mengaku beriman kepada Al-Quran, maka jangan kita lewatkan hari-hari kita kecuali hanya dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wahafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan ini kecil bentuknya, tapi pengaruhnya luar biasa. Lisan kata orang tidak bertulang. Orang mendingan ditampar dengan tangan daripada ditampar dengan lisan. Ditampar dengan tangan 1 jam, 2 jam, sakitnya sudah hilang. Akan tetapi kalau sudah ditampar dengan lisan, ditampar dengan kata-kata, jangankan 1 jam, sehari, sebulan, setahun, bahkan seumur hidup, orang tetap mengenang kita. Noh dia noh, noh dia noh. Itu kok mulut lancip kali kok ngomong, noh dia noh. Terus makanya kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, makanya Allah menciptakan otak adanya di atas, mulut adanya di bawah. Itu berarti Allah menyuruh kita untuk pikir dulu, baru ngomong. Pikir dulu, baru ngomong. Pikir dulu, baru ngomong. Tapi kalau ada orang yang ngomong dulu, baru mikir, itu berarti otaknya sudah didengkul. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga lisan kita. Kenapa? Karena lisan bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam surga, bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Maka jaga lisan. Kalau tidak bisa menjaga lisan kita berkata baik, paling tidak kita diam. Ini kadang-kadang kita aneh, dikasih mulut, suka ngomong ceplas-ceplos. Apalagi yang namanya mama. Ini mulut kita gak berasa, menggibah, menfitnah. Maka Islam mengajarkan dan menganjurkan bagaimana menjaga lisan yang baik dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ini adalah makhluk sosial, zon politikon. Siapapun kita, betapapun kita tetap memerlukan bantuan orang lain. Suku apapun kita dilahirkan, warna kulit apapun kita tetap diikat dengan tali akidah. Kita tetap bersaudara. Warna kulit saya yang kayak gini Bapak Ibu, apa saya mesan? Tidak. Potongan muka saya yang kayak gini, ada kita mesan? Tidak. Maka berkata yang baik, ini ada aja diomongin. Hidung orang diomongin, mata orang diomongin. Nah, maka kita jadikan lisan ini dengan kerukunan, keberagaman,
kita menjadikan lisan sebagai maslahat untuk hidup dan kehidupan. Lalu Pak Ustadz, saya udah jaga lisan, saya sudah berkata baik, saya diam, tapi saya digosipin. Maka ingat Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW, beliau Rasul, suri tauladan kita. Kita lihat bagaimana beliau disakitin, digibahin. Pernah suatu ketika Rasulullah melewat di suatu tempat untuk pergi ke masjid, lewat Rasulullah, diludahin. Besoknya Rasulullah melewat, diludahin juga, digibahin, dicaci maki. Kemudian hari ketiga Rasulullah lewat ke tempat itu juga, diludahin, dicaci maki. Rasulullah senyum, lihat ke atas, ya Allah, diludahin. Hari keempatnya Rasulullah lewat lagi ke tempat itu, ditengoknya nggak ada orang yang biasa meludahinya. Heran Rasulullah, ya Allah, ini kok nggak kayak biasanya? Biasanya saya diludahin. Kemudian ditengok sahabat, ditegur, ya Rasulullah, nyari apa? Ini saya nggak kayak biasa-biasanya diludahin. Saya nggak biasa-biasanya nggak diludahin. Biasanya saya lewat sini diludahin, diceritain, caci maki. Oh, si Fulan barangkali ya Rasul. Iya, kemana dia? Sakit. Rasulullah langsung pulang untuk jumpai Siti Khadijah, ngambil makanan. Ya, iya bang, ada makanan? Ada. Untuk siapa? Jenguk orang sakit. Bergegas Rasulullah untuk menjenguk orang sakit tersebut. Assalamualaikum. Ini orang yang sakit, udah menggigil, kedinginan, dengar suara salam. Siapa? Saya siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langganan ente. Kaget orang itu, Bu. Langsung berdiri, buka pintu. Apa katanya? Sodakta ya Muhammad. Engkau benar ya Muhammad. Engkau yang tiap hari aku ludahin. Engkau yang tiap hari aku fitnah. Engkau yang tiap hari aku caci maki. Hari ini aku sakit. Satu pun temanku belum ada yang menengok. Tapi kaulah orang yang pertama kali. Maka saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Paham Bapak Ibu? Ketika ada orang nyakitin kita, lempar dengan senyuman. Dicaci maki lagi, lempar dengan bunga-bunga yang indah, dengan senyum-senyuman indah. Disakitin lagi, balas dengan senyuman yang indah, dengan bunga-bunga yang indah. Sak pot-potnya lemparkan sama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita manusia hidup keluarga, hidup bermasyarakat, pasti setiap hari kita melakukan kesalahan. Mata dosa, salah melihat, telinga salah mendengar, mulut salah bicara. Maka waman afa wa aslaha, saling memberi maaf. Sering-sering kita meminta maaf. Itulah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa mutmi'il ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar. Orang yang lapar, kita berikan makanan, ikhlasnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun dia. Lalu kemudian dia melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menuliskan juga kebaikan itu kepada kita. Barang siapa melakukan kebaikan, lalu orang lain melakukan kebaikan tersebut, maka Allah akan mengalirkan pahala di yaumil qiyamah. Beri makan Bapak Ibu, apalagi momennya di bulan Ramadan, kita sering-sering berbagi ke tetangga, ke masjid, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang lapar. Insya Allah itu akan menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita hari ini berpuasa di bulan suci Ramadan. Setiap tahun juga kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ternyata keagungan kita dalam melaksanakan puasa tersebut ternyata termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an,
Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang memberi makan. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan keempat hal ini hendaknya kita lakukan secara bersama-sama. Ketika seseorang melakukan kebaikan, ia membaca Al-Quran. Pada saat itu pula ia menjaga lisannya. Ia berkata baik, dia diam. Kemudian ia memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian pada saat itu pula ia berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka orang ini insya Allah dijamin oleh Rasulullah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga, dan mudah-mudahan kita selalu dibukakan Allah untuk terus melakukan kebaikan dan mencontoh apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.